Siapa baca Quran satu huruf dapat pahala 10. Nun kan satu huruf. Nun. Oh malah bisa Nabi aja ngasih pahala kok kamu marah. Apa kamu Nabi baru? Begitu mulianya Quran. Masya Allah. Kita belajar membacanya supaya kita aman. Kalau berwudu baca Quran Nur pahala 25. Dalam sholat kita baca pahala 70. Masya Allah. Bisa nangis sambil baca Quran, bisa nangis lebih banyak lagi pahala. Paham? Ada waktu datang masjid belajar Quran sini ada Ustaz belajar. Pulang kerja dari Korea 3 tahun 5 tahun udah bisa baca Quran. Orang kampung enak lu bisa baca Quran di Korea. Wih, hebat. Mau ngaji udah Makkah di Korea. Begitu hebatnya agama ini. Di mana saja kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa udah mahir kita. Belum tahu. Maka kita menjadi orang yang terbaik. Siapa orang terbaik? Mau belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang. Ini hebat ini. Apalagi bisa mahir. Kalau mahir kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'asafatil kiram bil barok. Siapa bisa baca Quran mahir, kalau mati masuk surganya Firdaus bersama Nabi-Nabi dan Rasul. Surga ada 8, yang paling tinggi Firdaus. Rasul-rasul di situ semua. Ada 124.000 Nabi dan Rasul. Berapa? Berapa Nabi? 25. 25 itu yang wajib kita hafal. Walaupun nggak berturut-turut wajib hafal. Disebut orang tahu. Adam saya tahu Adam Nabi. Zulkifli saya tahu itu Nabi. Zakaria juga saya tahu Nabi. Daud juga Nabi saya tahu itu. Ilyas juga Nabi. Bejo bukan. Saya tahu itu. Kalau kita hafal 25 itu cukup rukun iman. Tapi Nabi nggak 25. Nabi ada 124.000. Hadis Sahih Hibban 313 Rasul, 25 yang wajib kita hafal, 5 yang disebut Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling menderita. Yang pertama Nabi Nuh 950 tahun umurnya, 480 tahun diangkat jadi Nabi. Dakwah Lailan dan Nahar, satu-satunya Nabi yang dakwah malam dan siang Nabi Nuh. Nabi Muhammad malam tahajud, malam tahajud, siang berhukum fa'antir, beri dakwah. Kalau Nabi Nuh malam dakwah siang dakwah, malam dakwah siang dakwah, 870 tahun. Cuma dapat murid 80. Berarti 5 tahun dapat 1. Kalau ada kiai ngajar 5 tahun dapat 1 berarti jadi kiai. Lebih bagus soal bawa aja. Tapi Nabi Nuh begitu ulet, ya Allah ulet. Dakwah 10 tahun dapat 2, 5 tahun dapat 1. Itu pun yang kecil-kecil, budak-budak, orang-orang miskin, gitu. Yang bos-bos nggak mau. Biasanya itu yang abu-abu nggak mau. Abu Jahal, Lahab, nggak mau. Abu-abu nggak mau. Yang mau itu yang bawa-bawa. Ya Allah, tak paham. Istrinya nggak mau pulang kan? Karena belum udah pakai baju bagus, istrinya keluar dari belakang. Developin ya. Developin ya. Nggak bisa membawa banyak orang taat. Tapi Nabi Nuh nggak dihitung Nabi yang gagal. Nabi Nuh malah dibilang Rasul Ulul Azmi. Siap. Satu hari lanjut Nabi. Sebelum lanjut Nabi udah doa, ya Allah anakku selamat dan anakku keluarga. Allah kata dia anak keluargamu selamat. Dan orang beriman selamat, keluargamu selamat. Tiba-tiba datang banjir perahu Nabi Nuh naik perahu. Perahunya 150 meter bukannya. Sudah dapat di Gunung Judi. Di Quran waskala alal Judi, Gunung Judi nyangkut di atas gunung Judi.
gunung judi itu disebut gunung Ararat, adanya di Turki. Kalau dilihat di komputer di internet sudah dapat. Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh. Fosilnya ada 150 meter. Udah diperiksa kayunya, katanya kayu jati dari Jawa Timur. Jangan-jangan Nabi Nuh orang Surabaya. Masya Allah, ketika itu perahunya berjalan, Nabi Nuh dengan 80-an orang aja, anak 3 ikut, Ham, Yafid dengan Sam. Ham, Yafid, Sam. Satu yang paling kecil yang paling dicintai, anak Rakil, Kan'an gak ikut. Ketika itu perahu berlayar di tengah ombak setinggi gunung. Wah, fi maujin jibal, ombak setinggi gunung. Ini kalau nabrak gunung pecahlah itu perahu orang dari kayu. Kalau ketimpa ombak setinggi gunung, ketimpa tenggelam mati. Pada saat itu Nabi Nuh lihat anaknya yang dicintai, yang Rakil lagi yang terpencil, mau coba-coba naik gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh. Nabi Nuh memanggil, walaya bunaya kamana, anakku sayang, buah hatiku, intan manjaku, belahan jiwa, anak Rakilku, anak Rakilku, merene gabung merene yang perahu itu. Malah takum ma'al kafirin, pun orang-orang yang engkar kepada Allah itu. Masih didakwa, manggilnya bukan ya ibni, anakku, anakku. Yang Rakil, yang paling kusayang, buah hatiku, intan manjaku, anak musuh. Sini naik perahu, jangan ikut orang-orang itu. Apa kata anaknya? Qala sa'atni ila jabali yaqsimuni minal ma'. Anu Pak, aku lebih yakin gunung lebih selamat daripada naik perahu. Bapak nanti nabrak gunung mati. Ketimpa ombak gede mati kita kalau Nabi Nuh tergerak. Nabi Nuh doa habis pagi. Ya Rabbi inna min ahli. Ya Allah, anakku juga keluarga aku kau mati. Janjinya keluarga aku gak mati kalau banjir. Allah jawab, ya Nuh, innahu laysa min ahli. Nabi Nuh, anakmu itu bukan keluarga aku. Innahu amalun ghairu shalih. Dia beramal mati-matian naik gunung, tapi caranya nggak cara Nabi, caranya nggak soleh. Kalau mau soleh ikut cara Nabi naik perahu, tapi anaknya naik gunung, matilah anaknya tenggelam. Tapi Nuh tidak disebut Rasul yang gagal, tapi disebut Rasul ulul azmi. Di dalam perahu itu 40 hari Nabi Nuh janji, penumpang semua ini kamar nggak ada, perahu ini nggak ada kamar. Ada 80 orang sini bawa istri semua. Kamu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh. Nah, baiklah. Rupanya anak Nabi Nuh yang paling tua, Ham, nggak tahan. Dia malam-malam sembunyi-sembunyi melakukan itu. Besok paginya kena putar sama Nabi Nuh. Kamu ini sudah dibilang jangan melakukan, dibuat juga. Orang semua lihat tadi malam perbuatan itu. Itulah kalau Nabi marah, turun dari perahu, istrinya hamil, begitu lahir anaknya itu, jadi bapaknya anak dibentak Nabi jadi hitam. Inilah nikah pertama. Bukan orang itu anak. Pergi ke Mongol, sampai ke Cina, sampai ke Kamboja, Vietnam, Indonesia. Jadi Imam Bukhari itu kayak saya itu. Imam
Bukhari, saya pernah lihat Imam Bukhari. Mirip saya yang mirip Imam Bukhari. Bulan hanya sedikit, riwayatnya sedikit. Nah, ini keturunan Yafis. Nanti belakangan sebagian mereka merantau ke Amerika, jadi suku Apache di sana, suku Indian Apache. Yang ketiga Sam, ini yang paling ganteng. Merantau ke Moskow, Rusia, terus sampai ke Inggris. Ini matanya biru, rambutnya merah, kulitnya putih. Ini yang paling ganteng anak-anak ini. Nah, nanti belakangan orang Eropa merantau ke Amerika, ketemu orang keturunan Yafis di sana. Terus bawa orang Afrika untuk jadi budak mereka di sana. Ditanya orang, kamu dari mana? Orang dari Amerika. Sana dia suku Apache, Negro dan kulit putih. Malu dia bilang orang Amerika. Orang Amerika mengatakan, we are the son of the Uncle Sam. Kami anaknya Paman Sam. Sam bin Nuh, bukan Samsudin. Dari sini manusia sudah mulai berwarna-warni kulitnya. Tapi kita semua keturunan Nabi Adam alaihis. Walaupun hitam, walaupun putih, walaupun kuning, walaupun merah kulit kita, nanti ada stempel kalau kita keturunan Nabi Adam dan Hawa. Oleh Nabi Adam dan Hawa itu diajar manusia tercantik lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang paling cantik itu Nabi Adam. Dia nggak cantik. Ada di kita semua. Di mana? Di kuku. Bagian itu lah kulit. Apa hitam tutup mulutnya. Itu keturunan Nabi Adam. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihis. Mau jadi orang terbaik kita nanti bisa Tuhan kan mengajarkannya kepada orang. Insya Allah kita bisa ya. Kalau kita mahir mati bersama nabi-nabi itu, Nabi Nuh, Nabi Musa. Kalau nggak mahir, waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syak lahu ajrun. Barang siapa baca Quran nyangkut-nyangkut, nggak lancar, lidahnya berat, totok daerahnya nggak menghina, nggak dapat dosa, kata Nabi lahu ajroni, dia dapat pahala. Satu pahala jihad. Susah payah nuntut ilmu itu jihad. 30 tahun bodoh terus. Wah, tamat-tamat ngaji itu. Nggak marah Allah. Nabi nggak marah. Dia dapat 2 pahala. Satu pahala jihad ngaji bertahun-tahun, nggak putus asa. Yang kedua dia dapat 1 huruf 10 pahala. Dia ngaji gurunya dapat. Ngaji kita gurunya kira ngaji. Wama gurunya pingsan, darah tingginya kumat. Tetap aja kata Nabi lahu ajroni, dia dapat pahala 2. Begitu agungnya Quran. Masya Allah. Quran ini ajaib. Dipandang indah tulisannya, dibaca hati kita sejuk dan nyaman, didengar jiwa kita jadi tenang, ditulis ada kepuasan nulisnya. Tiap orang tulisannya beda-beda. Lain itu, lain itu, beda-beda tulisannya. Disimpan, membawa keberkahan, disedekahkan. Semua orang yang khatam baca Quran sedekah kita itu pahalanya untuk kita, nggak mengurangi pahala orang. Tidak ada kerugian. Insya Allah ya. Itu kalau Allah yang agung diturunkan ke dunia, yang bawa malaikat Jibril, malaikat yang paling agung. Turunnya malam itu menjadi malam yang agung, Lailatul Qadar. Di sebuah gunung Nur, Jabal Nur, disebut bukan gunungnya tapi disebut negara. Kalau Nabi Musa, Taurat turun kepada Nabi Musa di gunung Tursina, disebut gunungnya Wattini wazzaitun wa turi Sin. Demi buah tin dan demi buah zaitun Allah bersumpah, dan demi gunung Tursina. Kenapa gunung Tursina disebut? Karena tempat turunnya Nabi, tempat turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Nah kalau Quran turunnya di Jabal Nur, Jabal Nurnya nggak ditulis.
Quran bukan gunung yang ditulis tapi negaranya. Wahadal baladil amin. Turun di Gunung Nur, tapi yang dapat barokah dan rahmat seluruh kota Mekah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran kan diturunkan di malam yang barokah, di Makkah mubarakah. Dan Ka'bah itu, Mekah itu menjadi negeri yang penuh dengan barokah. Kan main ini Quran. Insya Allah ya terus ya. Yang kedua, yang terbaik itu kata Nabi, khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik di antara kamu yang paling baik terhadap istrinya. Gak ada dibilang Nabi orang yang terbaik adalah yang paling rajin sholat sunat. Gak ada hadisnya. Sholat sunat baik, lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Tapi nggak bilang banyak sholat sunat laki-laki terbaik, nggak ada. Sholat sunat baik, siapa bilang nggak baik? 1-2 rakaat sholat sunat seluruh dunia dan isinya pahalanya lebih baik dari itu. Puasa sunat baik, tapi nggak dibilang laki-laki terbaik yang paling banyak puasa sunat. Bersedekah, sedekah baik, tapi nggak dibilang orang yang paling baik adalah orang yang paling sedekah. Nah, tapi kata Nabi, khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dari kamu semua aku yang paling baik terhadap istriku. Nabi itu sama istri Allah. Manggil Siti Khadijah itu bukan namanya. Ya Khadijah, nggak mau Nabi. Nabi manggil istrinya ya Habibi. 25 tahun nikah sama Khadijah, nggak pernah silap. Ibunda kita tetap dipanggil ya Habibi. Oh sayangku, buah hatiku. Kalau ya Habibi itu kan. Sekarang yang mengamalkan itu orang Inggris. Orang Amerika mereka sedikit Islam. Tapi kalau manggil istrinya my darling, honey, sweetheart, my love, baby, I love you baby. Mereka mengamalkan hadis Nabi manggil istri, I love you baby. Kita keturunan orang Islam, 7 keturunan kita Islam, bapak nenek moyang kita Islam. Apa yang kita buat sama istri? Manggil istri, boy, buka pintu boy. Aduh, manggil istri, boy, bikin kopi boy. Ini ada tamu 2 orang, yang banyak kopinya ya, bikin manis ya. Istrinya bilang, kopi habis boy. Masa manggil istri boy. Kata Nabi, panggillah istrimu dengan panggilan yang membuat dia bangga. Panggillah istrimu dengan panggilan yang membuat dia bangga. Kalau badannya kecil, kita panggil si kumil-kumil, abang pulang. Aku lari-lari kecil. Senang ya dipanggil si kumil-kumil. Dia pun bangga. Coba udah badannya kecil, kunyil, buka pintu nyil. Dia pun malu. Panggil istrimu dengan panggilan yang membuat dia. Nabi itu manggil ibunda kita Siti Aisyah, bukan namanya ya Aisyah, ya Humaira, wahai Siti merah. Siti Aisyah pipinya merah. Ya Humaira, wahai Siti merah. Kan bangga. Coba kalau kita manggil istri kita lagi kumpul-kumpul sama kawan-kawannya, kita pulang, nanti ada istri kita panggil, ujungku sepipinya. Dia pasti pura-pura gak denger tuh. Pipi abang. Coba gue ikut abang. Manggil istri itu yang membuat dia bangga. Jangan buat dia malu. Kadang-kadang kita suami ini sama istri remeh. Orang ke rumah, nak mana kulkas nak? Sudah bapak kulkas. Bukan ini kulkas yang bisa jalan-jalan. Mana ada? Mamaku. Masa menghina istri. Kata Allahumma libasun lakum wa antum libasun lahum. Itu istrimu pakaianmu. Istrimu itu pakaianmu, hai laki-laki. Kamu pakaian istrimu. Ini pakaian ini menentukan pangkat dan derajat kita. Coba kalau kita tentara, pakaian dinas, bintang 4. Oh, semua orang.
tangan apa? Pakaian menentukan. Tapi bintang 4 jumpa kiai bintang. Berarti kiai lebih hebat dari bintang 4. Kiai bintang 7. Ya kan? Karena kiai-kiai nggak usah jadi pejabat. Kalau sekarang jadi kiai wali kota cium tangan, bupati cium tangan. Ya kan? Begitu kiai maju kampanye, pilkada jadi bupati, ke gubernur, kiainya cium tangan. Cium tangan gubernur, anak buahnya. Agama itu lebih tinggi dari dunia dan seluruh isi-isinya. Wali Songo itu gak jadi pejabat, dia ngajarin umat. Umat itu yang jadi pejabat, jadi raja, jadi menteri, jadi wali songonya sampai mati. Tentara jadi tentara, jadi polisi jadi polisi. Insya Allah masing-masing kerja, masing-masing cinta negara. Insya Allah negara kita menjadi negara yang adil makmur. Nah ini dengan istri. Itu pakaian kita, kalau pakaian kita robek-robek yang malu siapa? Kita. Baju kita yang ini. Tapi kalau baju kita bagus, yang dipuji kita. Baju kita yang bagus, yang dipuji kita. Baju kita harum, bersih, yang dipuji kita. Istri kita hebat, yang dipuji kita. Kalau istri kita semrawut, bukan istri kita yang dicaci orang. Ibu Indonesia, kayak mini kok. Yang salah kan suaminya. Maka Nabi katakan, laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istri. Jangan tabok istri. Rata dari berwajah. Tidak boleh menampar wajah. Bukan wajah istri aja, wajah apa aja. Kita naik kuda nih, kudanya nggak mau lari. Kita tabok mukanya, pak, berdosa. Nggak boleh tabok wajah. Perlu aja kuda. Kalau kudanya mau lari, nggak mau lari, dipukul kakinya. Kakinya dipukul, bukan wajahnya ditabok. Apalagi nabok istri. Kadang-kadang kita ini yang belum kawin-kawin saya ingetin. Yang udah kawin juga saya ingetin. Nabokin istri kalau jagoan tantang Kriston, jangan. Mike Tyson siapa lagi tuh juara tinju sekarang tuh. Yang sekarang lagi juara itu. Pakai. Ini istri dikasih jab kanan jab kiri. Jangan, udah dikebukin ini hari besok diperahin lagi. Jadi istri pakaian kita harus terbaik pada istri. Terbaik supaya kita jadi laki-laki terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ngasih makan istri aja pahalanya 1.400 kali lipat. Lebih besar daripada ngasih janda rezeki cuma 700. Tapi hari ini kita ini aneh sama istri. Sama istri. Anak 5, belanja 5. Berapa ya? 50.000. Nah cukup bang, sekarang semua mahal, cabai aja 200. Maksudnya kok cukup kan kau lah, pandai kau lah. Dia sampai kantor makan di kantin potong gaji, ngebon, neraktir sushi dari itu sih. Abang traktir, sushi di traktir. Makan kari kambing masuk ke Madura, tambah rokok lagi di Samsu sebungkus. Ya Allah sekali makan 150.000. Istri 50.000, anak 5. Malam-malam numpang lagi makan dulu. Makan yang 50.000 tadi. Akhirnya dia badannya sehat keker, istrinya kurus, kepalanya aja yang besar kayak ikan mujair. Jangan suka sama istri main-mainnya. Itu pakaian kita. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita akan menjadi laki-laki terbaik. Kita baik kepada istri. Yang ketiga kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi semakin kita bermanfaat banyak orang kepada banyak orang, semakin tinggilah derajat kita di sisi Allah. Semakin banyak kita nyusahkan orang, semakin hinalah kita di hadapan Allah. Kita hanya mikirkan orang kayak Nabi. Nabi itu mikirin umatnya siang malam, umat dipikirin. Allah sempurnakan semua keperluan. Kalau Nabi mau kaya bisa, setiap Nabi pergi dari rumah mau masuk masjid lewat Babul Salam. Itu Jabal Qubais, gunung yang sekarang jadi istana raja. Itu menjerit panggilan, ya Muhammad Rasulullah. Doa sama Allah biar aku jadi emas. Kalau aku jadi emas, satu gunung, kamu
bisa dakwah, tinggal ambil aja. Kayak satu gunung jadi emas. Setiap Nabi ke masjid, Nabi doalah supaya aku jadi emas. Gunung zaman kubis mau. Turun malaikat bawa wahyu kepada saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa aja yang kau minta Allah itu. Seandainya Nabi mau seluruh gunung yang ada semekah itu bukan Jabal Tulis, seluruh gunung yang ada di Mekah itu Jabal Tahamah itu jadi emas semua bisa. Tapi Nabi nggak mau. Nabi doa, ya Allah, jadikan aku miskin aja. Kalau aku kenyang aku bersyukur, kalau aku lapar aku bersabar. Nabi doa. Nggak jadi itu gunung, tetap aja dari batu. Tapi Nabi Muhammad memberitahu orang terbaik, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Nabi Muhammad tidak terlalu miskin, tapi tidak kaya. Nabi yang paling miskin itu Nabi Isa. Tapi cuma satu, istri nggak punya, rumah nggak punya, tidur di bawah pohon, tidur di dalam gua, bantalnya tangan. Kalau haus minum, gelasnya tangan. Ya Allah, nggak ada orang lebih miskin dari Nabi Isa. Tapi kata Allah, wajihan fi dunia wal akhirat, terkenal dunia akhirat. Padahal nggak punya apa, termiskin di dunia. Kalau Anda Matete penyanyi dangdut, itu tidak termiskin di dunia, dia merasa miskin. Jangan salah, Pak. Aku merasa orang termiskin di dunia. Dia merasa miskin. Dia nggak miskin, masih punya rumah di dalam gubuk bambu, masih punya dia. Walaupun gubuk bambu masih punya, tapi saya nggak punya. Mulia di sisi Allah Subhanahu. Makin banyak kita makin banyak kita manfaat sama orang, makin mulia. Kenapa Nabi makhluk paling mulia? Karena Nabi seumur hidup pikirannya, hartanya, dirinya, waktunya hanya untuk umat saja. Sehingga ketika Nabi mau wafat, apa yang Nabi sebut? Ummati, as-salah, umatku, jaga sholat, jaga perempuan. Nabi ngomongnya itu sah. Nggak pikir anakku, nanti kalau aku wafat, kau dapat harta yang sana yang sini. Nggak, Nabi nggak tinggalkan harta warisan. Nggak ada harta warisan yang ditinggalkan. Nabi katakan ummati as-salah anak. Ternyata yang disebut Nabi ini dua, sholat dan wanita. Sholat itu tiap agama, ya kan? Ditinggalkan sholat, ambil agama. Wanita itu kata Nabi tiang negara. Rupanya Anissa itu dikata Nabi imadul bilad, tiang negara. Wanita fasadat bilad. Kalau negara itu perempuannya rusak, pasti negara itu akan hancur. Kalau perempuan nggak mau beranak aja, 30 tahun lagi habislah. Coba, kami nggak mau beranak, mau usah beranak. Terus gimana kalau kita sepi, biar anjing aja. Kamu beranak biar anjing aja. 30 tahun satu generasi habis separuh. Dari 100 juta tinggal 50 juta. 30 tahun berikut tinggal 25 juta. 100 tahun musnah, nggak ada lagi manusia. Patutlah Nabi bilang jaga tuh perempuan. Itu tiang negara. Jadi perempuan itu kalau dia melahirkan anak mati, langsung mati syahid dan dapat surga Allah. Jadi ditarget oleh Nabi itu perempuan-perempuan itu. Maka wanita itu kalau dia hamil, wahnan ala wahni, susah di atas susah kata Quran. Kalau dia melahirkan mati syahid. Kalau anaknya besar dia pelihara, masya Allah dapat surga. Pokoknya janjinya bagi wanita yang nggak punya anak, maka di akhirat ditunggu Nabi di pintu surga. Kalau wanita yang punya anak ditunggu anaknya. Ibu tadi mas, udah keluar nggak bisa lagi, amin. Pegang tangan ibumu, bapakmu bawa ke surga. Kalau punya anak yang nunggu di surga, anak yang soleh. Tapi kalau orang nggak punya anak, Nabi yang nunggu. Sini kamu umatku nggak punya anak, aku yang nunggu. Nabi yang bawa istri kita ke dalam surga. Begitu dahsyatnya agama. Insya Allah kita jadi laki-laki terbaik, beri kesempatan pada manusia untuk mendapatkan sesuatu daripada kita. Insya Allah ya. Seperti lebah itu, tidak ingat kecuali tempat yang baik-baik, tidak memberi kecuali yang baik-baik.
Kalau hingga dibanting yang mampu, banting itu tidak apa-apa. Itu. Bapak-bapak saudara, dunia ini begini-begini aja nih. Mati-matian pun kita kejar dunia ini begini-begini aja. Kata Nabi, kata Allah dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia perhiasan. Perhiasan bikin senang. Tapi ghurur, senangnya nipu. Memang itu punya mobil baru, senang. Tapi kesenangannya ghurur. Nipu. Saya ingat dulu waktu SMP tahun 76. Ada Mercy 202. Itu kalau udah naik Mercy, kayak koboi menang perang tuh. Nantai ngelak anak-anak itu. Banting pintunya, semua orang kita. Mercy. Build up dari Jerman, steel kiri. Steelnya di kiri, kayak di Korea ini. Kalau di Indonesia kan kanan, di kiri. Menunjukkan dia build up langsung dari Jerman. Wah, kau yang kormai, orang dekat-dekat mesti ini maaf. Tahun 76. 20 tahun kemudian, orang masih punya Mercy 202, minder. Untuk dirinya kenapa? Kita lihat ini dong, maaf Pak, kalau dipanting copot. Hanya 20 tahun aja, minder dia naik itu. Dulu begitu bangganya, karena minder. Sialnya loh, masuk jalan tol, terpaksa turun dulu bayar. Setiap kiri. Maaf, mobil tua. Dulu peteng-tengannya bukan main tahun 76. Ini dunia memang perhiasan, tapi perhiasan yang menipu. Perempuan cantik, kalau perempuan cantik, bosoknya bukan main. Kesenggol ditiup. Seolah-olah jelek kita nular sama dia. Sombongnya bukan main. 30 tahun kemudian jadi apa dia? Udah umur 50-60 mau apa dia? Udah keriput. Harmoni. Kalau waktu 20 tahun rok mini. Kalau udah 60 tahun rok mini, kucing aja lihatnya gak selera. Kucing buang muka. Kucing buang muka. Dunia ini mata, dunia ini perhiasan. Tapi mata ulur-ulur, perhiasan yang menipu. Aku naik sepeda nih. Aku kalau naik sepeda motor, pasti bahagia itu. Ini sepeda motor. Bangga, kecipratan musim hujan, cerak, sialan, orang kaya. Ya Allah, kalau aku punya mobil, pasti aku bahagia. Punya mobil Daihatsu. Bangga, tiba lewat mobil yang mau. Kalau Alphard kan lebih bagus ya. Ternyata sudah dapat rezeki di Alphard, hidupku pasti senang. Ternyata nggak senang. Takkan mobil ngobrol sama temennya, gini-gini aja. Gini-gini apa? Gini nggak? Rupanya lihat mobil takut lecet. Anak-anak yang dekat itu Alphard deh. Dulu waktu naik sepeda dibuang aja bikin jalan. Nggak ada mikir apa-apa ya nggak. Udah punya Alphard makin nggak bisa tidur. Ini dunia mata, tapi mata perhiasan tapi hanya menipu saja. Yang benar itu akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Istri 30 tahun aja cantik, habis itu udah mulai lah asal murah, dongeng. Kalau akhirat istri, ya Allah, istri kita di dunia ini, kalau masuk surga, kata Nabi Isa Ujannah Nisa itu min haurin ini, wanita dunia yang bisa masuk surga lebih cantik dari ratu. Bidadari itu hurun. Kalau setiap 70 bidadari ada satu ratunya, hurun ain. Mata bapak bidadari yang bermata jernih. Itu kalau hur aja, hur, bidadari biasa, penjaga taman. Itu kalau dinampakkan wajahnya ke dunia 5 menit saja, pingsan seluruh laki-laki. Termasuk saya pingsan. Kan saya juga laki-laki. Begitu sadar dari pingsan diajak makan nggak mau lagi makan.
minum, tidur, mau apa? Mau mati, ketemu bidadari. Maka bidadari nggak boleh nampak ke dunia. Kalau dia meludah ke laut, harumlah air laut sampai hari panas. Bedanya sama istri kita kalau kita pulang malam, dia marah, seminggu masih bau. Akhirat ini, itu bidadari penjaga taman. Kalau kita mau masuk surga, istri kita udah nunggu di dalam istana. Kita lihat bidadari surga kita mamat 70 tahun. 70 tahun. Dipegang sama bidadari, mas di. Besok apa, Be? Aku bidadari, menjaga taman. Be, bojoku? Oh, bukan. Istriku mana? Istana. Masya Allah. Istri kita 70 kali lebih cantik dari bidadari. Mangapnya kita lihat istri 4.900.000 tahun. Heran, dipegang istri kita. Wis apa? Aku lagi mas bojomu. Waduh. Kekal. Dan istri kita itu di akhirat abekaro. Bikin perawan selama-lamanya perawan terus. Umur 17 tahun. Lagi mantep. Kita umur 33 tahun. Istri umur 17 tahun. Dan setiap hari Jumat maka ziarah. Allah membacakan surah Ar-Rahman, turun embun halus, kena wajah kita, pulang ke rumah wajah kita lebih cantik 70 kali dari Jumat yang lalu. Maka di surga nggak ada bosan, tukar wajah terus. Nah ini yang ya makanya Allah katakan mana akhiratu khairun wa abqa. Itu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Insyaallah ya. Dunia ini sebentar aja. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah, ya kan? Ada peran kocak dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Memang begitu. Ada yang jadi raja tapi dalam film, di luar film kuning. Masya Allah, yang namanya film panggung sandiwara. Tapi Allah SWT janji pada Allah nggak lihat depan. Nabi katakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupamu, hitam, putih, ganteng, jelek. Apakah kamu keturunan raja atau keturunan orang biasa? Tidak peduli Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Allah nggak lihat kedudukanmu tinggi, hartamu banyak, Allah nggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat hatimu penuh dengan iman dan amalmu cocok dengan maunya Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita mati akan jadi orang mulia. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Bisa mati dengan mengucap la ilaha illallah. Sampai yang bisa mati mengucap la ilaha illallah pasti dapat surga Allah. Amin. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan nanya. Sebelum makan, lapar. Kali ada yang mau tanya, sebentar. Apa saja? Apa saja? Apa saja? Yang mau Saya Fatih dari Cirebon. Bagaimana kita ketahui bersama ya, baik kita di Korea ini tidak lepas dari peran media. Ya, mungkin di luar tema, tapi ini memang kesempatan yang jarang saya dapatkan dan bisa dapatkan di sini. Kita ketahui bersama ya, negara Indonesia itu gejolak agama dan negaraannya. Adakah pakai sebagai wasekjen, adakah para fitnah di kubu Islam ini istilahnya dari ormas-ormas yang memang berseberangan pemikiran yang sangat viral ya di media, adakah agenda dari MUI ini untuk
kesempatan mengajak dialog antara ormas-ormas yang ini guna terciptanya memang benar ukhuwah Islamiyah. Karena tidak dipungkiri ya, Indonesia ini juga kata Jenderal Gatot sendiri, benteng terakhir ini adalah umat Islam. Bagaimana istilahnya umat Islam ini bisa dipersatukan, karena beliau adalah Sekjen. Apakah ada agenda untuk memberi ruang untuk berdialog antara ormas yang ini? Ada 65 kurang lebih ormas Islam di Indonesia. Semuanya tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Yang duduk di Majelis Ulama itu adalah putusan-putusan dari ormas-ormas Islam. Tapi secara tidak tertulis ketua umumnya itu kalau nggak NU ya Muhammadiyah, ya boleh yang lain. Itu secara tak tertulis karena mereka yang paling besar mayoritas. Jadi kalau biasanya ketua umumnya NU, sekjennya Muhammadiyah. Kalau ketuanya Muhammadiyah, sekjennya NU. Dari dulu gitu. Nah sekarang ketua umumnya ya Haji Ma'ruf Amin Rais NU. Sebelumnya Yai Salam Mahfuz Rais NU. Ya periode, tapi setengah jalan beliau wafat. Ketua umumnya waktu itu Profesor Dr. Deni Samsudin dari Muhammadiyah jadi ketua umum setahun. Sekjennya Ikhwan Sam dari Nahdlatul Ulama. Kemudian Muktamar yang ke-9 di Surabaya tahun 2015 terpilih Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI sekaligus Rais Am Nahdlatul Ulama. Sekjennya dari Muhammadiyah Dr. Anwar Abbas dan yang lain-lain. Nah, jadi ini sudah sebetulnya tidak ada masalah dengan ormas-ormas karena kita setiap bulan rapat. Setiap bulan NU, Muhammadiyah, Al-Wasiyah, Matlabul Anwar, Dewan Dakwah, semuanya rapat setiap sebulan sekali, tidak ada masalah. Ini masalah ini sebenarnya karena media saja, memang nyari-nyari. Oh, memang kalau enggak kan enggak laku begitu. Jadi kelihatannya mau ribut, sebetulnya enggak ada apa-apa. Indonesia punya tenang aja. Nah, jadi klien di Korea ini yang penting kerja harus bagus. Dakwah sambil kerja. Balik duit yang halal yang banyak, bawa pulang ke Indonesia. Sampai sana beli kebun, beli sawah, kawin, dan punya anak banyak. Jadi insya Allah aman aja Indonesia. Lebih parah dari ini pernah kita hadapi. Penjajah Belanda pernah kita hadapi. Cukup satu surat aja dari Yai Hashim Asy'ari. Ini salah jihad. Menang. Padahal Jenderal Malabi dari Inggris bawa pasukan, bawa tank, bawa panzer, bawa kapal terbang, bawa meriam, bawa macam-macam. Menang aja kita. Nah, satu surat aja dari Yai Hashim. Ini salah jihad. Pidato bongkok. Allahu Akbar. Udah menang. Malabi mati. Jenderal Inggris kan. Itu juga ketika di Aceh. Cukup satu sudah hikayat perang Sabil. Udah menang. Jadi nggak usah takut. Dulu PKI tahun 65 juga. Tahun 60 itu PKI luar biasa kuatnya. Seluruh ulama di penjara. Ya Hamka, Muhammad Nasir, Izet Tuktaki, Burhanuddin, Sarifuddin Kalinagara, semua di penjara. Tahun 60 Masyumi partai pemilu yang menang dengan PNI bareng bersama-sama 45%. PNI dan Karno, Masyumi sama Nasir sama-sama 45% menang pemilu. Masyumi dibubarkan. Padahal udah mau kiamat dunia ini, hancur nih, ulama semua masuk penjara. 65 PKI membunuh jenderal-jenderal, memasukkan ke sumur santri-santri ulama-ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh membunuh gubernur Jawa Timur. Wah rasanya kayak udah mau kiamat. Ternyata Pak Harto aja dengan Sarwoedi berdua dibantu dengan Siliwangi, KPK, beres orang selesai. Nah, jadi percayalah Allah SWT pasti menolong kita. Amin. Yang saya minta dari Korea ini doa. Selalu doa negara kita menjadi negara yang berkatun kalimatun. Doa orang musafir itu mustajab. Lebih mustajab doa orang Islam yang ada di Korea ini, orang Indonesia ini Korea, daripada kami yang ada di Indonesia. Karena kamu semua ini, Anda semua pergi sini meninggalkan negara, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan orang tua. Orang-orang musafir ini kalau doa tembus ke langit itu. Saya pernah ditugaskan rektor saya 1 bulan di Kuala Lumpur kerja.
Setiap hari saya nangis. Saking rindunya anak baru lahir. Saya ambil bantal itu, saya tutup muka saya malam-malam, saya menjerit memanggil nama anak saya. Saya panggil rindunya. Sampai saya nangis, saya bilang, ya Allah susahnya lah cari makan. Harus pergi meninggalkan negara, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Sedihnya saya waktu itu. Saya baca hadis, ternyata bahwa orang musafir mustajab. Saya Allah, janganlah aku lama-lama tinggalkan. Pada pulang kembali di negara sendiri. Dan Cina. Jadi saya minta yang di Korea ini semua doa supaya Indonesia ini aman-aman. Kalau Allah mau gampanglah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Insyaallah enggak ada apa-apa. Yang lain. Apa hukumnya jika memberi ibu orang tua tanpa sepengetahuan? Ya. Istri nggak perlu tahu dong kita ngasih. Artinya kalau itu kita Kalau ibu dia kalau dia ribut kita kasih tahu kita ngasih ibu nggak usah kasih tahu. Yang kewajiban kita itu kepada istri itu 3. Berapa? Pertama, memberi makan istri. Semutu dengan yang kita makan. Nah, jadi kalau nggak semutu berdosa. Istri kita kasih makan tempe dan tahu. Di kantor kita ayam goreng. Berdosa. Semutu. Sama. Tapi yang wajib itu sekali aja sehari. Masih makan istri. Semutu dengan yang kita makan wajib sehari. Kalau kita kasih makan istri sekali sehari, mati nggak ya? Mati nggak? Enggak, ya udah cukup. Jangan mati aja. Kita ini keliru, kita pikir ngasih makan istri 3 kali sehari. Tidak. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menuliskan dalam Al-Um, kewajiban seorang suami adalah memberi makan sekali sehari kepada istrinya. Semutu dengan yang dimakannya sekali sehari. 2 kali. Yang kedua sunat, yang pertama wajib. 3 kali. Yang pertama wajib, yang 2 kali lagi sunat. Nah, kalau udah ada makannya udah cukup. Kedua, pakaian. Pakaian istri wajib diberi 2 setel. Berapa? 2 setel dari kepala sampai kaki tapi lengkap. Kepalanya, tudungnya, tutup mukanya, jubahnya luar dalam, celananya luar dalam, sepatu 2. Perkara dia nggak mau pakai, itu perkara urusan kita mendakwah dia dan dia wajib pada Allah. Tapi kewajiban kita diberi lengkap. 2 setel, robek ganti baru. Ini bukan 2 lemari. 2 lemari kan 2 setel. Yang wajib lebih dari 2 sun. Dan paling banyak, saya rasa paling banyak 39. Dan pernah saya baca hadis, pakaian itu kalau 40 hari nggak dipakai, dia melaknat yang punya. Saya baju saya itu, saya bawa semua ini ke Korea. Nah, saya di sini 7 hari, bawa semua 7. Cuman nggak tahu orang baju saya itu karena warnanya dan bentuknya sama. Putih semua orang nggak tahu. Dia satu lemari putih semua. Tujuan cukup. Jadi bukan banyak. Dan wanita ini dia punya perasaan sendiri. Harus diberi pelajaran sama dia. Jangan banyak-banyak baju dan jangan kalau udah nggak bisa dipakai kasih orang. Karena wanita ini dia punya kenangan tuh. Kadang-kadang baju SMP masih di situ. Anak-anak ini kan baju SMP, udah mama udah besar nggak jadi pakai lagi. Dia mau ini kenangan. Waktu dicubit bapakmu di bawah jamu. Ya Allah, pakaian 45 tahun yang lalu aja disimpan. Perempuan itu perasaannya sendiri. Harus diberikan pelajaran agama dan diberikan kekuatan iman. Saya pernah tahu lagu keroncong. Wanita itu perasaannya memang begitu. Ternyata wanita itu amplop aja disimpan. 10 tahun yang telah lalu di waktu akhir cerah datanglah sepucuk suratmu yang telah lama ku nantikan. Betapa riang rasa hatiku tak dapat ku ceritakan. Segera ku buka sampulnya dengan debar perasaan.
Tetapi apa dayaku, di saat itu kecewa, yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Yang ajar juga ledehan. Apa dia bilang? Walaupun hatiku remuk redam, sampulnya disimpan 10 tahun. Sampul kosong disimpan juga. Itu perempuan. Makanya jangan heran perempuan itu barangnya itu untuk apa 7 lemari pun kurang. Ingatkan sama dia ini pakaian yang wajib kedua, dan kalau 3-4 hari yang pakai dia melaknat yang punya supaya disortir. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap istri memberi tempat berteduh, kontrak bagus, nyewa bagus, ya, beli paling bagus. Kalau harus numpang, kalau kita harus numpang nggak punya rumah, hanya 2 rumah yang boleh ditumpang. Nabi jangan tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Jadi nggak boleh. Din, aku ini belum punya rumah, Din. Terus titipkan istriku sama cowok dulu yang tidak boleh. Dia bilang oke. Nggak boleh. Kalau numpang hanya 2 rumah yang boleh. Rumah bapaknya si perempuan itu atau rumah bapak kita, kuasanya. Kalau nggak numpang di rumah mertua, kita yang numpang di rumah mertua, ya istri kita yang numpang di rumah mertuanya, bapak ibu kita. Kita nanti tidak bagus. Tidak bagus kalau kita laki-laki membawa istri kita numpang di rumah ibu kita. Jangan satukan wanita. Ada 3 wanita yang tidak boleh disatukan. Pertama, jangan satukan istrimu dengan ibumu. Kalau nggak ibumu yang sengsara, istrimu yang sengsara. Bapak ibu yang galak, istri kita kena bentak tiap hari. Masa kok pakai sambal cabai rawit? Modal aku. Anak-anak cabai rawit kok mencretnya 1 bulan. Istri kan kaget, orang baru kawin kan nggak tahu. Astagfirullah, iya mak, kok nggak tahu saya mak, minta maaf saya mak. Udah besok masak lagi istrinya, kasih garamnya 1 sendok itu. Waduh, masa kok pakai garam 1 sendok itu? Anakku nih makan garam itu 2 jam, lambene melek. Lama-lama mertuanya bilang, kata istrinya bilang, mama aja deh, jadi istrinya aku pulang aja. Dan tidak boleh istri dengan itu. Kalau dapat istri yang galak, ibu kita yang terus, wih, pagi apa? Anakku mati. Kalau mati kenapa? Ibu mati, karena saya kenapa? Ibu kita yang kurus. Maka lakukan istri kita dengan ibu. Kalaupun terpaksa numpang memang bisa, tapi tidak bagus. Lebih bagus kita yang numpang di rumah mertua. Kalau kita numpang di rumah mertua, kita diservis. Kamu jangan gitu kasih makan habis ini. Oh cuma makan sambil terus ya, oh gak ada gizinya. Suamimu itu kerja keras harus ada telurnya. Kalau suamimu nanti kurang gizi, nanti leper mati, rondo nah rondo. Hanya 3 ya kalau timbang. Kewajiban suami itu ya 3, beri makan sekali sehari, beri pakaian paling sedikit 2 stem. Yang ketiga, beri tempat. Itu aja, jadi beritahu sama istri. Kalau dia nggak mau, tetap marah. Ya diam-diam aja, kasih dosa. Saya ada 1 kisah bagus. Sepupu masih saudara ibu saya, namanya Dr. Samsil. Lalu saya ceritakan kisah ini. Rumah dia dengan rumah saya belakang-belakangan. Belakang-belakangan rumah. Halaman belakang rumah saya dengan halaman belakang rumah beliau ketemu. Dia itu dokter, anak yatim. Mamanya namanya Nenek Sobar, saya panggil Nenek Sobar. Janda nanya tiket, bikin tiket dikolahkan Samsil. Dari bagian saya diam. Sampai Samsil kuliah di kedokteran. Sampai dokter, jadi dokter ahli psikiater, ahli jiwa. Kawin dapat anak orang kaya raya, direktur perkebunan, kerja di bank. Cantik cerita istrinya kan soal. Tinggallah ibunya ini sama istrinya, sama bapaknya, sama dokter Samsil. Namanya orang kampung tuh kan kepingin bikin makanan kampung. Orang Melayu kami ini, orang ibu saya orang Riau.
Itu hobinya kalau bikin sambal kelapa. Sambal kelapa itu dibakar dulu. Jadi kalau udah dibakar, dikerek lagi. Allah udah dibakar, Allah dikerek. Padahal apa artinya dibakar dikerek juga kan? Kerek. Jadi itu arang-arangnya itu kan jatuh ke lantai, lantainya mahal. Orang kaya. Istrinya tersinggung. Mama di kampungan, gimana membersihkannya repot ini marmor. Namanya angus itu dikikir itu, dibersihkan nggak enak. Marah istri Dr. Samsul. Dr. Samsul bilang iya, mama bukan orang kampung. Dia sukanya bikin sambal kelapa, bikin ini, sambal terasi, macam-macam, sambal renas. Nah sudah lah, nggak apa-apa. Oleh Dr. Samsul disewakan rumah di dekat rumah sakit jiwa tempat dia kerja. Dikasih bantuan. Jadi setiap pagi Dr. Samsul antar istrinya kerja di PEN, terus ke rumah mamanya makan pagi gitu. Pergi ke sebelahnya rumah sakit. Nah mau makan siang dia pulang lagi ke rumah mamanya. Dia sudah dulu makan sama mamanya. Makanan kampung enak-enak kan. Mamanya memang pandai masak. Sampai ibunya masak. Nggak pernah bertengkar dengan istrinya. Istrinya pun nggak pernah marah. Sampai ibunya marah. Jadi ini kita harus ambil pelajaran. Apa saja yang ibunya mau dikasih Mas Samsul. Mengenai haji apa segala macam. Istri nggak perlu tahu. Asalkan udah kita beri haknya yang tiga tadi sudah cukup. Kalau saya beritahu istri saya, kita selama ibu masih hidup, lebih baik kita nggak makan daripada ibu kita nggak makan. Setuju dia? Setuju. Oh memang kalau yang ngasih ibu saya istri saya. Dan akhirnya sampai ibu saya wafat nggak pernah bertengkar ibu saya dengan istri saya. Karena dia nggak pernah kasar sama ibu saya balas jasa. Saya nggak kawin lagi. Walaupun yang melamar saya banyak juga. Saya bilang nggak ada harapan. Kalau itu masih hidup kau nggak ada harapan. Jadi begitu. Balas jasanya gitu. Itu ya. Kalau istri nggak mau diam aja. Tidak berdosa. Kalau haknya udah dipenuhi. Yang lain. Ya, ada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga maaf ini tadi. Ya, itu yang menyangkut ya. Yang pengawal itu yang surat Al-Maidah itu ya. Dia mau ngomong itu gimana kisah kelanjutannya gitu. Kalau itu sudah kita ini sudah sepakat sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. 18 Agustusnya kita menetapkan Pancasila 1945, kita sudah sepakat. Islam itu dibagi 4. Syariat Islam dibagi 4. Yang pertama bab muamalah. Itu mesti menurut agama. Quran hadis nggak boleh enggak. Namanya sholat, puasa, zikir, semuanya harus ikut Quran hadis. Dan ternyata negara mengikuti. Menunjukkan puasa Ramadan kapan hari raya itu negara nggak ada puasa apa, itu puasanya sepenuhnya di tangan Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam. Yang kedua bab muamalah, jual beli, ganti mengganti, semuanya itu sudah dibuat cara Islam, sudah ada bank Islam, ganti Islam, asuransi syariah semua sudah ada, sudah beres sekarang. Bab munakahat sudah beres sejak tahun 74. Negara sudah buat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nikah ala rujuk di tangan negara. Ada pengadilan agama Islam khusus. MUI belum lahir. MUI lahir tahun 75. Nah sekarang ini malah membagi warisan pun atau bersengketa di bank syariah itu semuanya harus diselesaikan oleh pengadilan agama. Nggak boleh di pengadilan negeri. Jadi Indonesia itu luar biasa. Khusus bab jinayat hukum pidana kita dari tanggal 18 Agustus sudah sepakat bahwa semua hukum pidana diserahkan ke negara. Jadi kalau negara itu membunuh, serah negara, dihukum bunuh. Seperti dulu Usti Kasdur merampok hukum emas, dia bunuh satu keluarga orang Arab yang punya emas itu, dia dihukum mati. Minta gerasi untuk Arto tolak, mati ditembak. Terus Amrozi membom Bali, jatuhi hukuman mati oleh negara. Serah negara aja lah, ada KUHP, silakan.
Jessica racun orang 20 tahun penjara, 20 tahun terserah. Tapi itu kesepakatan wajib ditaati karena Quran bilang ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Kita wajib mentaati kesepakatan. Nah, urusan Al-Maidah 51 kalau nggak diproses itu makanya kita ribut karena nggak diproses. MUI mengeluarkan surat fatwa di atas fatwa itu pernyataan keagamaan bahwa itu menghina Quran, menghina ulama karena diminta oleh polisi. Polisi kan nggak bisa memproses pengaduan kalau tidak ada fatwa MUI, kita kasih fatwanya. Dan ternyata kemudian akhirnya sekarang sudah di pengadilan. Kita tunggu aja. Ya. Karena ancamannya 5 tahun penjara. Itu KUHP pasal 156A. Penodaan terhadap agama ancamannya 5 tahun penjara. Ya kurang-kurang jatuh separuh lah 2 tahun. Terserah. Kalau pemerintah mau jatuhkan 5 tahun, ada Aswendo atau Wiloto 5 tahun. Gara-gara dia bikin tabloid Monitor. Ini dia 11 tokoh paling populer di Indonesia. Nomor 1 Pak Harto, nomor 11 Rasulullah. Dikiranya Pak Harto dipenjarain 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Jadi kita tunggu aja keputusan pengadilan. Majelis Ulama dan semua ormas Islam sepakat dibawa ke pengadilan. Begitu. Kita bukan membunuh Ahok. Kalau membunuh Ahok 7,4 juta orang 2 Desember nggak usah pakai parang. Dikencingnya aja rumahnya mati kan. Kelelep. Nggak ada niat. Sama sekali nggak ada niat. Kita minta proses hukum sesuai dengan KUHP nomor 156 ancaman 5 tahun penjara maksimal. Sudah. Kita tunggu aja. Saya yakin. Saya masih percaya pemerintah Republik Indonesia akan melakukan. Saya percaya insya Allah. Apalagi hakimnya boleh juga itu. Hakim itu kalau melihat terdakwa itu nggak kedip. Kayak Borojewo marah. Mirip Raden Borojewo. Yakinlah saya, insya Allah kita tunggu. Yang lain. Ini terakhir ya, Pak Yai mau istirahat, nanti kita lanjutkan lagi untuk ada bayan lagi setelah Isya atau setelah Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya pernah tanya kepada teman saya yang bekerja di sebuah koperasi ya. Terus saya tanya, kamu nggak takut bekerja di situ? Takutnya kenapa? Kamu nggak takut ribet? Oh enggak, di sini apa? Karena koperasi itu katanya kalau bunganya nggak melebihi 2,5% nggak apa-apa. Terus ini ada di undang-undang dan MUI sudah membolehkan. Itu benar apa enggak? Enggak benar. Kalau bunga biar 1% pun haram. Sama dengan kamar. Kamar itu 1% kan kayak ginseng atau alkohol 1% sama. Sedikit atau banyak sama saja. Jadi kalau bunga itu biar 1%, biar 100% tetap haram. Cuman haramnya ya dosanya makin banyak. Tetap haram. Yang boleh itu koperasi syariah. Koperasi syariah tidak bunga. Koperasi syariah itu sistemnya sistem syariah. Jadi begini misalnya kan saya mau beli sepeda motor harganya 15 juta. Saya nggak ada uang, ada uang 3 juta. Saya datang ke koperasi syariah. Mas, saya mau beli sepeda motor 15 juta. Oh, itu berapa? 3 juta. Itu kurang 12. Oke, koperasi memberikan sepeda motor 12 juta tambah 3 juta uang kita. Cash. Nah, atau kita disuruh, udah kamu yang beli. Ini duitnya 12 juta, duitmu 3 juta, beli 15 juta. Nanti STNK-nya sini apanya? Twitternya bawa sini. Jadi hak miliknya buku, BKB-nya sama saya sama koperasi. Nah, sekarang kan sepeda motor sudah ada nih. Kan kita udah kongsi nih, 3 juta kamu, 12 juta kita koperasi. Nah sekarang saham saya yang 12 juta itu mau saya jual sama kamu. Kamu bisa nyicil nggak? Bisa 5 tahun. Udah, 12 juta bagi 5 tahun. Kalau itu kan saya rugi. Apa untung? Ada untung
taksi harus bayar, pegawai harus bayar. Nah saya naikkan harga. Ini namanya kan jual beli kan ada untung. Ini telur 2.000 jual 2.500 kan boleh. Ya kan, namanya dagang. Kalau dagang di telur 2.000 jual 2.000 mau cari apa? Tidak, saya jual 15 juta, saya untung 3 juta. Berapa tahun kamu bisa cicil? Udah 3 tahun. Udah 15 juta bagi 3 tahun. Setiap bulannya berapa? Tanpa bunga. Pak peduli mau suku peng naik kayak tahun 98 dulu krisis. Nggak ada, dia tetap aja orang dia jual beli kok. Nah dia dapatlah untung banyak 5 juta selama 3 tahun. Itu koperasi namanya, ada untung. Karena malah lebih besar untungnya daripada 2,5% bunga. Tapi halal. Ada orang begini salah persepsi juga. Syariah kok mahal. Bank syariah lebih mahal dari bank biasa. Koperasi syariah lebih mahal dari koperasi biasa. Mau yang halal atau mau yang murah? Babi murah. Sapi mahal. Mau ada babi? Enggak, biar mahal pun kan tetap yang dibeli yang sapi. Nikah mahal loh. Kawin itu nikah, bisa habis 30 juta, betul nggak? 30 juta bisa habis nikah, halal tapi Cina murah, 50.000 di Monas sudah bolak-balik. Yang sering salah persepsi orang itu pikir kalau syariah itu harus murah, itu keliru. Syariah ini dagang. Kalau gading gimana? Gading ngambilnya barang titip. Jadi misalnya saya punya emas nih 10 gram, saya gading 5 juta, ya. Nah, 4 bulan, ya. Kan emasnya simpen. Uang simpen itu dia minta uangnya 165 rupiah per hari. Itu uang simpen emasnya. Nitipnya. Nah, habis 4 bulan itu kan 4 bulan 120 hari kali 165 rupiah. Ayah sama saya. Itu kan bukan bunga. Uang nitip emas. Gitu. Nah, itu kalau ganti biasa kan, kamu pinjam 5 juta, kena bunga 500 ribu. Lain itu ceritanya. Nah, bunga sekian persen, 3% misalnya. Krisis naik, krisis baik. Naiklah. Nah, ini kan ada urusan dengan begitu kira-kira. Oleh karena itu semua koperasi wajib segera ditukar menjadi syariah. Untungnya lebih besar. Saya yang membuat koperasi simpan pinjam sebagian tanpa bunga. Dulu gara-gara saya beli sayur. Saya bilang saya mau menjaga sayur itu. Wah enak ya Bu, yang 12 sudah habis sayurnya semua. Ya sih Pak, untungnya berapa? Untungnya itu banyak Pak. Tapi kan saya nggak punya modal. Saya malam pinjam sama teman 500 ribu di sayur. Terus jam 12 siang saya harus bayar sejuta. Bukan kaget ya. Benar nih Pak. Ilah. Nah benar ya Pak Ustaz, masa saya gak bisa tidur sih. Ini semua gitu. Saya ngobrol sama bos saya. Dengan keuntungan waktu itu kantor kami untung 105 miliar. Bayar pajak itu 25%. Kita yang nyari setengah mati yang makan gayus. Saya bilang sama bos saya, udahlah kamu kan kaya dapat banyak begini. Ayo keluarin duit untuk zakat. Kasih sama saya, kita bikin koperasi. Kita bikin simpan pinjam yayasan barokah. Akhirnya kita pinjam itu kan tukang sayur itu. Ribuan nggak usah Pak, Ibu perlu Pak. Ibu saya perlu kalau bisa 1,5 juta. Berapa lama pulanginya? Besok pagi? Enggak. Terserah Ibu mau pulangin berapa lama. Oh saya 10 hari Pak. Oh udah. Kenyang saya kalau 10 hari gitu. Anak 10 hari dia mau pulangin 1,5 juta. Dia bilang apa? Saya nambah 300 ribu. Apa ini? Ini supaya modal Bapak tambah besar, supaya banyak nanti orang yang selamat. Ternyata mereka lebih hebat pemikirannya. Jadi 1,5 juta dia kasih kita 300. Berarti kan besar sekali.
Sampai sekarang uang 3 miliar itu udah pernah habis. Setiap tahun kami masih dapat untung 300 juta. Udah potong listrik, udah potong pegawai. 20% dibagi habis. Tanda-tanda veteran-veteran perang itu kita kasih 20% dari uang kita. Nggak habis-habis. Ada yang mau beli ojek, dia nyewa ojek. Bilang kalau beli ojek, mau nggak? Mau 10 juta waktu itu ojek. Beli sepeda motor 10 juta, dia cicil 5 tahun. Begitu lunas, dia masih nyicil 2 bulan lagi tambahan. Ngapain 2 bulan? Hadiah untuk orang lain supaya bisa beli lagi. Jadi ternyata orang Islam itu akalnya bagus. Kalau kita ternyata didik di agama, beri dia kepercayaan, dia pun bagus. Yang nggak bagus itu kalau diinyak-inyak, dicaci-caci, dasar tidak beres, akhirnya dia pergi ke masjid pakai sandal jepit, pulang bawa sepatu baby. Wong kau bilang aku nggak beres kalian aja. Ternyata kita setiap tahun masih untung 299 juta, ya tahun lalu sekitar 300 juta. Padahal kita nggak pernah ngambil untung dari situ. Kita pemilik operasi ini tuh yayasan itu nggak pernah digaji, dan tidak ada yang gagal. Ada yang gagal satu aja, putus tangannya, tabrakan. Jadi diantar sama istri sama dia, ini sepeda motornya Pak, saya nggak bisa bayar lagi, tangan putus. Jadi bawa pulang aja tuh sepeda motor, nggak usah dibayar lagi. Kita dapat 10 orang pengurus. Gimana itu motor? Masih berapa juta? 5 juta lagi. Terus gimana? Kita yang bayar 10 orang 500.000 seorang. Masuk duit lagi habis, impas. Jadi nggak ada kesusahan. Insya Allah begitu, kalau kita buat begitu lebih bertahan. Hanya kelemahannya sales kami kejar-kejar pakai golok. Tidak mampu di situ. Kejar-kejar pakai golok. Terpaksa kita sulit. Yang di Jakarta Selatan memberi pinjaman ke Jakarta Timur. Yang Jakarta Timur pinjamnya ke Jakarta Selatan. Kalau sempat dulu kita bikin gitu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dikejar-kejar pakai sulit. Jangan sok pahlawan kamu ya. Jangan ngadu polisi, kalau ngadu polisi kamu udah tahu preman, kamu lawan kan. Jadi udah kita bisa aja tempatnya, sehingga dari mulut ke mulut itu. Insya Allah sukses. Beritahu kawan-kawan kita, insya Allah segera tukar syariah ya. Berkat dan kita dapat pahala dari Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sallallahu ala Muhammad sallallahu Salim sallallahu Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad
Sallallahu